Halo dan selamat datang di channel Neo Semiotika. Kali ini kita akan menguak sejarah bagaimana kehidupan kaum LGBT di era rezim Nazi. Sejarah kaum LGBT di era rezim Nazi adalah sebuah topik yang seringkali mengejutkan dan memancing pembelajaran mendalam. Bagaimana kaum LGBT diperlakukan dan bagaimana pengalaman mereka selama periode tersebut adalah sebuah sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Mari bersama-sama kita memperluas wawasan dan pengetahuan tentang sejarah ini. Jika kalian melihat kehidupan saat ini di Jerman sangatlah bebas, khususnya bagi kaum LGBT dan pernikahan sejenis yang telah dilegalisasi pada Oktober 2017 lalu di Jerman. Bahkan, Jerman saat ini termasuk salah satu jumlah LGBT terbesar. Kami selalu berharap Indonesia dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan yang demikian. Jadi, kali ini kita akan menguak sejarah pada masa silam di Jerman tentang hal itu, yang sesungguhnya sangat jauh berbeda dari apa yang terjadi pada saat ini. Paragraf 175 adalah undang-undang hukum pidana yang pertama kali diperkenalkan oleh Kekaisaran Jerman pada tahun 1871 hingga 1918 dan tetap berlaku pada era Republik Weimar pada tahun 1918 hingga 1933 hingga direvisi lebih luas dan lebih keras di rezim Nazi pada tahun 1933 hingga 1945. Sebenarnya jauh sebelum itu undang-undang ini dibangun berdasarkan tradisi panjang yang menghukum hubungan seksual antara laki-laki di seluruh Eropa. Secara khusus, prinsip dan bahasa hukum dalam paragraf 175 berasal dari Kode Hukum Prusia tahun 1794 dan 1851. Selama masa Kekaisaran Jerman dan Republik Weimar, penafsiran sempit dari paragraf 175 oleh sistem peradilan pidana Jerman menghasilkan definisi yang terbatas untuk tindakan seksual yang tidak wajar. Sehingga, statistik menunjukkan bahwa jumlah hukuman tahunan biasanya mencapai ratusan selama periode tersebut. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sifat seksualitas manusia menjadi bidang penyelidikan dan perdebatan ilmiah yang penting. Dan negara Jerman berada di garis depan dalam perkembangan ini. Salah satunya karena perdebatan mengenai paragraf 175. Pada awal rezim Nazi, paragraf 175 diterapkan dengan cara yang mirip dengan masa Republik Weimar. Tetapi, selama 2,5 tahun pertama, pemerintah juga menggunakan metode yang lebih agresif terhadap komunitas gay di Jerman, seperti menutup tempat pertemuan dan menangkap pelaku berulang kali. Namun, pada tahun 1935, rezim Nazi merevisi paragraf 175 yang menyebabkan peningkatan jumlah pengadilan terhadap pelanggaran undang-undang ini. Rezim Nazi menganggap laki-laki yang melakukan perilaku ini sangat merugikan, bahkan merupakan ancaman terhadap negara, karena mereka meyakini bahwa mereka merusak laki-laki lain. Jadi, hukuman yang dijatuhkan kepada perilaku homoseksual di era rezim Nazi relatif lebih lama dan berat, yaitu kerja paksa selama 10 tahun. Dibandingkan dengan orientasi heteroseksual, hukuman relatif lebih ringan dan pendek. Lalu, bagaimana paragraf 175 bagi kaum perempuan yang lesbian? Saat merevisi undang-undang pada tahun 1935, ahli hukum Nazi memiliki kesempatan untuk memperluas cakupan paragraf 175 untuk melibatkan perempuan. Tetapi, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Para pemimpin Nazi memandang lesbian sebagai perempuan yang bertanggung jawab untuk melahirkan keturunan Jerman ras Arya yang murni. Selain itu, Nazi juga berpandangan perempuan biasanya tidak memegang peran kepemimpinan di bidang militer, ekonomi, atau politik nasional. Oleh karena itu, Nazi tidak memandang lesbian atau hubungan seksual antara perempuan
sebagai ancaman langsung terhadap negara Jerman. Pada akhir tahun 1936, pemimpin SS dan kepala polisi Jerman Heinrich Himmler memimpin pemberantasan homoseksualitas serta transgender. Ia mengarahkan pasukan polisi di bawah kendalinya untuk menegakkan paragraf 175. Himmler percaya bahwa hal ini diperlukan untuk melindungi dan memperkuat rakyat Jerman. Pada tahun 1936, Himmler juga mendirikan kantor pusat Reich untuk pemberantasan homoseksualitas dan aborsi serta transgender. Kantor ini merupakan bagian dari Kripo atau polisi kriminal dan bekerja sama dengan Gestapo atau polisi politik. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengawasi dan melacak pria yang dicurigai melakukan homoseksualitas dan transgender. Di bawah arahan Himmler, pasukan polisi ini dengan tekun mengejar para pelanggar paragraf 175. Mereka melakukan penggerebekan yang ditargetkan di daerah-daerah yang populer di kalangan pria gay dan memantau dengan cermat komunitas gay di Jerman. Mereka yang melanggar paragraf 175 banyak yang dikirim ke kem-kem konsentrasi oleh rezim Nazi. Para pemimpin Nazi, termasuk Himmler, percaya bahwa orang-orang ini sangat berbahaya. Himmler yakin mereka bisa dan akan merayu pria heteroseksual. Hal ini akan menurunkan angka kelahiran di Jerman dan melemahkan kekuatan negara Jerman. Tahanan yang melanggar paragraf 175 akan diklasifikasi oleh Nazi dan diberi lencana merah muda. Tahanan merah muda mengalami pelecehan yang sangat besar di kem konsentrasi. Mereka seringkali berada di posisi terbawah dalam hierarki kem, di mana mereka menjadi sasaran pelecehan dari tahanan lain dan dari para penjaga SS. Dan menurut penelitian menunjukkan bahwa narapidana homoseksual memiliki peluang bertahan hidup yang sangat rendah. Para ahli memperkirakan ada sekitar 100.000 penangkapan karena pelanggaran paragraf 175. Selama rezim Nazi, lebih dari separuh penangkapan ini, sekitar 53.400, menghasilkan hukuman. Dan paragraf 175 dihapus dari KUHP Jerman pada tahun 1994. Setelah Jerman Timur dan Barat bersatu kembali menjadi sebuah Republik Federal Jerman. Bagaimana pendapat kalian dalam pembahasan video kami kali ini? Jika ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kami. Hasta la vista. Nantikan konten-konten kami berikutnya.